Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam calon warahmatullahi guru wabarakatuh. penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purbalingga akan melakukan demonstrasi kontekstual di modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat ataupun observer, coach, dan juga coachee bersama saya Anom Sunaryatmo dari SMK Negeri 1 Bukateja Purbalingga sebagai observer. Kemudian beliau Pak Fuad Hasan dari SMK Negeri 1 Bukateja sebagai coachee dan Pak Kukuh dari SD Negeri 1 Sangkanayu sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kukuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Anom, kabar saya baik Pak. Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Begini Pak Kukuh, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Kukuh. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan coaching kita hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana nantinya Pak Kukuh memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, ini pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Kukuh. Adakah kompetensi yang akan Pak Kukuh kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Pak Anom. Ini potensi yang ingin saya kembangkan ya. Yang pertama adalah presence atau mendengarkan aktif, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Pak Anom. Oke Pak Kukuh, nah ini pertanyaan berikutnya, kompetensi mana yang ingin Pak Kukuh kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak Anom. Oke Pak Kukuh, dan ini merupakan pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang nantinya Pak Kukuh inginkan dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coachee dalam hal ini Pak Fuad bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Begitu Pak Anom. Baik Pak Kukuh, demikian untuk pra-observasinya kali ini. Silakan nanti Pak Kukuh melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Pak Anom untuk kesempatannya Pak. Ya, monggo silakan untuk Pak Kukuh sebagai coach dan Pak Fuad sebagai coachee. Saya persilakan untuk melakukan coaching. Langsung aja nih Pak Fuad. Oke Pak, siap. Selamat siang Pak Fuad. Selamat siang Pak Kukuh. Iya, bagaimana kabar Pak Fuad? Kayaknya lama ini enggak ketemu ini kita. Iya benar Pak, ya alhamdulillah saya dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat Pak. Iya, kita terakhir ketemu kalau nggak salah 3 bulan yang lalu Pak, waktu kondangan itu. Di Baturaden apa ya Pak? Iya, itu pas kondangan itu ke ini ke. Iya Pak, saya masih ingat Pak. Baik Pak Fuad, yang pertama saya mengucapkan terima kasih nih Pak Fuad sudah meluangkan waktu di siang ini untuk menemui saya. Dan kira-kira ini
ada gerangan apa ini Pak Fuad menemui saya, Pak? Iya Pak, jadi gini loh Pak, saya tuh lagi ini Pak, ikut program guru penggerak kayak gitu loh Pak, CGP kayak gitu loh Pak. Nah, di mana program guru penggerak ini itu kan pembelajarannya kan daring ya, daring dan ini cukup lama, kurang lebih ya sekitar 6 bulan ya itu. Nah, saya itu lagi mikir bagaimana ya caranya biar saya itu tetap bisa fokus mengerjakan tugas-tugas yang ada atau yang muncul dengan rangkaian kegiatan yang banyak dalam waktu yang lama ini kayak gitu loh Pak. Itu yang pengen saya ini diskusikan kayak gitu. Oh, seperti itu Pak Fuad. Jadi Pak Fuad saat ini sedang mengikuti kegiatan CGP ya Pak? Betul Pak. Ini bagus sekali itu program dari pemerintah. Saya kira Pak Fuad salah satu yang beruntung bisa mengikuti kegiatan tersebut. Ya, alhamdulillah. Baik Pak Fuad, kemudian yang disampaikan Pak Fuad tadi, yang pertama bagaimana caranya supaya fokus mengerjakan tugas-tugas dari CGP, dari kegiatan diklat CGP. Kemudian yang rangkaiannya itu begitu lama nggih Pak Fuad nggih? Betul Pak, betul. Karena ini adalah percakapan yang saya kira singkat, kemudian kira-kira apa yang ingin Pak Fuad dapatkan di akhir percakapan yang singkat ini, Pak? Ya, jadi gini Pak, saya ya pengen ya saat nanti saya itu mengerjakan tugas-tugas, saya pengen dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut itu tetap bisa fokus kayak gitu loh Pak, dan bisa menyelesaikan sesuai dengan timeline atau due date-nya kayak gitu loh Pak. Oh, seperti itu. Baik Pak, jadi oke, berarti ingin fokus nih Pak ya. Nah, fokus bisa menyelesaikan dudat gitu ya Pak ya? Iya betul Pak, jadi bisa mengerjakan dengan fokus, kemudian pekerjaan ini selesai dengan due date-nya kayak gitu, intinya nggak terlambat kayak gitu loh Pak. Iya. Menurut Pak Fuad, fokus itu apa sih Pak Fuad? Ya, kalau menurut saya jadi untuk fokus ini kayak semacam tidak mudah terganggu kayak gitu Pak. Karena saya sendiri ini kan orangnya ini ya mudah terganggu kayak gitu ya. Misalkan ada kegiatan-kegiatan apa kayak itu yang sifatnya itu mendadak. Nah ini kadang ini akhirnya mengganggu dan ini menjadi lumayan membuyarkan fokus saya kayak gitu Pak. Oh iya baik Pak. Berarti idealnya menurut Pak Fuad kalau lagi fokus berarti Pak Fuad tidak mudah terganggu seperti itu ya. Terus apa yang biasanya mengganggu fokus Pak Fuad sekarang ini Pak? Ya biasanya sih kalau yang sering mengganggu saya itu misalkan saya seperti itu, saya ini lebih mendahulukan kejadian-kejadian yang di luar dugaan kayak gitu Pak, daripada tugas-tugas yang lain kayak gitu Pak. Oh baik. Pak Fuad sendiri pengennya bagaimana? Misal pas lagi ada tagihan tugas dari CGP, ternyata ada kejadian mendadak yang terjadi, idealnya Pak Fuad ingin seperti apa sebenarnya Pak? Ya kalau idealnya sih ya saya ini Pak bisa menyelesaikan urusan-urusan yang mendadak kayak gitu ya. Tapi ini Pak tidak mengesampingkan ini tugas-tugas saya yang harus saya kerjakan kayak gitu loh Pak. Oh baik. Misalkan ini Pak Fuad kalau hal itu terjadi, kemudian apa yang membuat Pak Fuad tetap bisa menyelesaikan urusan mendadak tanpa melupakan tugas-tugas dari CGP itu Pak? Kayaknya sih ini Pak, saya mau membuat kayak semacam catatan kayak gitu ya, mencatat due date
tugas-tugas di ini, tugas-tugas yang muncul itu di note HP kayak gitu. Saya bikin catatan kayak gitu ya. Ini sebagai pengingat buat saya supaya saya itu bisa melihat di catatan tersebut kayak gitu. Terus saya juga akhirnya jadi nggak panik kayak gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Baik. Oke, berarti ada dua ya Pak Fuad. Yang pertama mencatat dudet di note HP, kemudian yang kedua bersikap tenang dalam menghadapi kejadian yang tak terduga. Seperti itu ya Pak ya? Nggih, betul Pak, betul Pak Kukuh. Jadi ada dua, yaitu mencatat di HP kayak gitu, kemudian sama mencoba untuk tidak panik kayak gitu Pak. Oh, seperti itu. Kemudian dudet paling dekat dalam waktu dekat ini kapan Pak? Kalau dudet dalam waktu dekat ini ya ini Pak, yang pas kebetulan ini demonstrasi kontekstual. Kayaknya saya itu Pak. Ya tinggal 2 hari lagi lah Pak, tinggal 2 hari lagi. Iya Pak Fuad. Baik, misal ini nggih Pak Fuad mau coba di antara dua cara yang tadi Pak Fuad sebutkan, mana yang mungkin akan Pak Fuad lakukan nggih? Mencatat dudet atau bersikap tenang? Kira-kira yang mana itu menurut Pak Fuad? Dari dua itu, yang hal yang mungkin yang bisa dipersiapkan sih kayaknya ini Pak, membuat catatan dudet di HP ini nanti digunakan sebagai pengingat kayak gitu, supaya nanti ketika saya melakukan sesuatu ya tinggal ini dilihat catatannya kayak gitu di HP kayak gitu Pak. Seperti itu. Kemudian catatan yang dimaksud Pak Fuad itu yang seperti apa Pak? Nah, nanti di note HP itu, di catatan itu sebagai pengingat, saya akan membuat sebuah catatan tentang ini Pak, kayak rundown kegiatan kayak gitu Pak. Rundown kegiatan ini dibuat kayak gitu. Nah, dalam pembuatan rundown kegiatan ini tentunya sesuai dengan ini apa, skala prioritas kayak gitu Pak. Mana yang paling penting dan mana yang paling urgent kayak gitu. Baik. Kira-kira nggih menurut Pak Fuad, adakah yang bisa membantu Pak Fuad untuk mengingatkan mengenai dudet yang Pak Fuad catat itu Pak? Kalau yang membantu saya atau mungkin bisa diajak kerjasama, mungkin ini Pak, rekan-rekan saya yang sama-sama CGP kayak gitu. Itu kan kita senasib kayak gitu. Oke, baik Pak Fuad. Saya kira dari sampai di titik ini kita sudah mulai ada titik terang ya Pak. Kemudian menurut Pak Fuad, sampai dengan percakapan kita sampai di titik ini, apa yang Pak Fuad dapat? Untuk yang saya dapat yaitu saya akan mencoba untuk bisa lebih fokus dalam mengerjakan tugas-tugas saya tanpa terganggu. Kemudian saya juga akan lebih siap terhadap kejadian-kejadian yang sifatnya mendadak kayak gitu ya. Terus saya bisa membuat catatan dudet sebagai pengingat. Kemudian selain itu saya juga bisa minta tolong atau mungkin kerjasama dengan rekan-rekan sesama CGP untuk bisa saling mengingatkan tugas dan senantiasa bersikap tenang kayak gitu loh Pak. Itu yang saya dapatkan Pak. Oke, baik Bapak. Terus kira-kira mau dikerjakan kapan Pak? Ini akan saya kerjakan secepatnya. Target saya sebelum dudet ini udah clear kayak gitu Pak, udah down kayak gitu, udah selesai. Baik Pak Fuad, ternyata tanpa saya memberikan saran atau apapun, ternyata Pak Fuad sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Pak Fuad sendiri. Mudah-mudahan nanti Pak Fuad yang saat ini sedang melaksanakan atau mengikuti diklat CGP dapat sukses dan lancar Pak Fuad. Amin. Pak Fuad, minggu depan kita bisa ketemu lagi ya Pak Fuad. Siap Pak, siap. Ya, saya ingin tahu sejauh mana Pak Fuad bisa menghandle tagihan tugas dengan catatan yang telah disepakati. Makasih Pak Fuad.
Ya, sama-sama Pak Kukuh. Saya juga terima kasih Pak Kukuh sudah berkenan untuk kita itu melakukan coaching atau sharing ini ya gitu Pak. Terima kasih. Saya izin ya Pak. Terima kasih. Baik Pak, Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Oke, itulah coaching yang dilakukan oleh Pak Kukuh sebagai coach dan Pak Fuad Hasan sebagai coaching. Nah, jadi dari percakapan yang sudah dilakukan, Pak Kukuh sudah melakukan coaching dengan baik bersama dengan Pak Fuad. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Kukuh pasca observasi. Ya Pak Kukuh, ya. Siap Pak Anom. Nah, ini yang pertama, apa saja yang sudah Pak Kukuh lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Pak Kukuh inginkan? Baik, terima kasih Pak Anom. Dalam kegiatan coaching tadi, saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi rencana, aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya, seperti itu Pak Kano. Oke Pak Kukuh, menurut saya sebagai observer ini Pak, kalau saya lihat proses coaching antara Pak Kukuh dengan Pak Fuad ini sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan Pak Kukuh juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Fuad, sehingga Pak Fuad itu bisa menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Dan untuk coachingnya tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Dan pertanyaan terakhir ya Pak, untuk pertanyaan terakhir ini sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Kukuh lakukan. Oke, baik Pak Fuad. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching, sehingga saya dapat melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi. Saya kira seperti itu Pak Anom. Oke Pak Kukuh, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya Pak Kukuh, dengan demikian observasi kita hari ini bisa bermanfaat bagi Pak Kukuh ataupun dengan Pak Fuad, dan bisa nantinya kita melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.